lagi di channel Petualangan Darian. Sesuai dengan permintaan teman-teman dan juga janji kami, kita akan coba breakdown kurang lebih berapa sih biaya yang diperlukan untuk bisa menjelajahi lingkaran kutub utara atau yang disebut juga dengan Arctic Circle. Petualangan kita di Arctic Circle atau lingkar kutub utara kami jalani kurang lebih 2 minggu atau 16 hari di sana. Kita mengunjungi Iceland, kemudian Norwegia, tepatnya di Tromsø, dan Rovaniemi di Finland, serta berakhir di Stockholm, Swedia. Lingkar kutub utara atau Arctic Circle itu apa sih? Jadi lingkar kutub utara ini adalah lingkaran yang berada di kutub utaranya bumi. Lingkaran ini tidak tetap ya, karena bergerak mengikuti pergerakan bumi. Kutub utara dan kutub selatan itu sangat berbeda, karena kalau kutub selatan itu adalah sebuah daratan salju yang sangat-sangat luas, sedangkan kalau kutub utara itu adalah lautan yang membeku, teman-teman. Jadi bedanya di sana, sehingga daratan-daratan di kutub utara itu dibentuk oleh negara-negara yang mengelilingi kutub utara tersebut. Negara-negara Skandinavia umumnya, Asia Utara, Amerika Utara, dan juga Greenland. Kalau mengunjungi Arctic Circle, mungkin kalau teman-teman lihat Iceland dan tempat-tempat lainnya itu banyak yang mengunjunginya ketika lagi summer atau spring, yaitu ketika landscape-nya itu warnanya hijau. Nah, kemarin kami sengaja memilih waktu winter karena kami ingin merasakan bagaimana sih rasanya salju atau musim dingin yang berada di kutub utara atau di lingkaran kutub utara tersebut. Dan ternyata luar biasa indah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi merencanain mengunjungi Arctic Circle, kunjungilah waktu lagi musim dingin, karena itu sangat-sangat indah, putih semua. Dingin itu menjadi pengalaman baru sih buat kita. Kalau kata orang lokal, dingin itu tergantung kita pakai bajunya apa, kita pakai baju tepat apa tidak gitu. Nah, kira-kira kalau kita bahas perlengkapan dan pakaian apa saja yang perlu disiapkan kalau mau menjelajahi lingkar kutub utara, gimana teman-teman? Oke apa enggak? Komen ya di bawah ini. Kalau misalkan pada setuju, kita akan bahas di next episode. Nah, yang pertama adalah tiket pesawatnya dulu. Jadi kemarin kita beruntung karena kita mendapatkan tiket pesawat yang cukup murah, disebabkan kita rela buat mengantri dari jam 1 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi sekitaran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam kita mengantri, itu di luar mall. Waktu itu di salah satu mall di Jakarta, kita mengantri dari subuh sampai ke pagi hari. Akhirnya kita mendapatkan tiket murah dari Jakarta menuju Stockholm pulang pergi. Kenapa Stockholm? Karena itu di Swedia, dan penerbangan Singapore Airlines waktu itu yang paling efektif untuk kita menuju ke Arctic Circle itu adalah via Stockholm saja. Dari situ baru kita cari tiket pesawat yang bisa membawa kita connecting ke negara-negara Arctic Circle seperti Iceland, Norway, kemudian ke Finland, begitu. Umumnya biaya tiket pesawat menuju ke wilayah Skandinavia itu di atas 10 juta, mungkin 10 juta sampai 15 jutaan. Kemarin kita beruntung kita mendapatkan tiket pesawat dengan harga kurang lebih cuma 8.500-an saja. Kemudian tiket pesawat untuk domestic flight-nya, kita membutuhkan penerbangan dari Stockholm menuju ke Iceland, kemudian dari Iceland menuju ke Norway, dan Norway menuju ke Finland. Nah, dari Stockholm menuju ke Iceland, ke Reykjavik, ke bandaranya itu, atau di kota Reykjavik, kita mendapatkan tiket pesawat yang cukup murah. Kemudian dari Iceland menuju ke Norway, kita pakai penerbangan lagi, pesawat udara lagi. Kemudian terakhir dari Norway menuju Finland, kita tidak menggunakan pesawat terbang karena tidak efektif. Dari waktu itu kita di Tromsø, padahal Tromsø jaraknya ke Rovaniemi sudah di Finland itu tidak begitu jauh, tapi kita harus terbang seperti mundur dulu ke Helsinki, ke ibu kotanya Finland, baru kemudian ke Rovaniemi. Karena itu kami memilih jalur yang mungkin lebih menarik dan lebih efektif, yaitu kita menggunakan bus lokal. Nah, bus lokal itu perjalanannya 7 jam. Kita melewati bordernya antara Norway dan Finland. Itu keren banget teman-teman, apalagi waktu winter. Jadi view-nya itu kiri kanan ada salju, pepohonannya semua putih, dan kita beberapa kali akan berhenti di rest area. Itu menjadi kesempatan buat kita buat ngemil-ngemil dan juga buat foto-foto keren di sana. Baik, untuk biaya tiket pesawat internasional, domestik, dan juga perpindahan antar kota, tadi busnya itu kurang lebih harus dipersiapkan sekitar 17 juta rupiah.
Nah, kalau untuk biaya hotel sendiri itu rentangannya dari 500.000 sampai 900 ribuan per malam. Untuk kita sendiri selama menjelajahi Kutub Utara atau lingkaran Kutub Utara, Arctic Circle, itu kita mengeluarkan biaya sekitaran 9-10 juta rupiah. Tipsnya adalah teman-teman pesan kamar yang bertiga. Jadi paling efektif adalah menjelajahi destinasinya dengan 3 orang lah, 2-3 orang. Jadi teman-teman bisa membagi rata biaya kamarnya, jadi lebih hemat. Nah, kemudian kita masuk yang keempat adalah tentunya adalah transportasi di sana. Pasti teman-teman udah ngeliatin pengalaman kita road trip, terutama di Iceland. Jadi kalau di Iceland kita road trip karena transportasi publiknya tidak begitu lengkap, tidak begitu advance kalau kita masuk ke alamnya. Jadi kita wajib untuk road trip. Terutama juga kalau kita di Iceland, jangan sampai nggak road trip sih teman-teman, karena itu keren banget. Kiri kanannya itu alam dan kita benar kita seperti masuk ke dunia impian begitu kalau kita lagi di Iceland, kalau kita road trip di Iceland. Selama kita road trip di Iceland, kita akan melewati pegunungan-pegunungan salju, kemudian peternakan kuda-kuda Icelandic, waterfalls atau air terjun yang luar biasa yang megah sekali, kemudian pantai berpasir hitam, hingga kita melewati pesisiran pantai dengan pemandangan Laut Atlantik. Nah, untuk di Iceland sendiri kita menyewa mobil. Jadi untuk sewa mobil ini kami sarankan sekali sewa mobil yang cukup besar atau SUV mungkin, karena kadang-kadang angin di Iceland itu sangat-sangat kencang. Jadi butuh mobil yang stabil ketika kita lagi road trip. Kalau kalian mau menyetir di Iceland, itu sangat-sangat mudah sekali. Syaratnya cuma yang penting sih punya SIM internasional aja. Nah, cara buat SIM internasional juga gampang banget teman-teman, tinggal cek aja di Google, cari aja cara membuat SIM internasional, itu ada detailnya, dan itu kalau nggak salah terakhir biayanya cuma 250.000 rupiah, dan birokrasinya sangat-sangat mudah sekali, cepat. Biaya menyewa mobil di Iceland untuk seminggu kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian untuk bensin itu sebenarnya Iceland memiliki harga bensin yang sangat mahal ya, di Eropa termasuk yang sangat mahal, dengan harga kurang lebih sekitar 30.000 rupiah per liter. Tapi karena kita bertiga, kita bagi 3, jadi total seminggu kita mengeluarkan biaya bensin itu sekitaran 600.000 rupiah lah. Kemudian ada yang namanya juga parking. Di situ parking juga nggak begitu. Jadi beberapa area wisatanya atau alam-alamnya itu perlu bayar parkir, yaitu bayar parkirnya kurang lebih 30 ribuan lah. Jadi kita total sekitar 3 kali bayar parkir dan biayanya 100 ribuan. Kemudian kalau di Norway, kita itu banyak menggunakan transportasi lokal karena sudah cukup maju. Kita di Tromsø, itu adalah dijuluki capital city-nya dari Arctic ya. Nah, tidak disangka ternyata transportasi di sana sangat maju, sehingga kita tidak menyewa mobil, kita menggunakan bus publiknya untuk menjelajahi kota-kotanya. Kemudian kita juga banyak menggunakan public transport taksinya, karena taksinya sangat terpercaya dan sangat efektif di situ. Nah, total biayanya, jadi kalau untuk transportasi Iceland, Norway, dan Finland itu kurang lebih sekitaran 3-4 juta rupiah. Nah, kategori terakhir adalah lain-lainnya. Yang pertama, tentunya paling penting adalah makan. Kita berhasil sekali untuk menghemat di section makan, karena kita membawa makanan-makanan dari Indonesia. Nah, ini tips yang baik sekali. Jadi kalau kita ke luar negeri, terutama di Eropa itu, bawalah makanan-makanan dari Indonesia. Kemarin kita bawa beras, kemudian kita bawa rice cooker mini. Ini rice cookernya akan ditunjukin ntar. Kita bawa rice cooker mini, ini kecil dan portable, jadi ini bisa masuk di koper teman-teman. Kemudian juga kita bawa rendang. Kan rendang tahan lama, semakin lama semakin enak, jadi itu wajib dibawa. Indomie itu sangat-sangat esensial sekali. Kemudian kita bawa tuna kaleng, hingga sambal-sambalan kita bawa. Jadi kurang lebih kita pengeluaran untuk itu sekitaran 600-700 ribu saja, plus ya makan beberapa kali di restoran lokal di sana, itu total pengeluaran adalah 1.500.000. Jadi untuk makan selama 2 minggu lebih kita mengeluarkan biaya cuma sekitar 2.500.000. Untuk pengeluaran yang cukup unik, yaitu pengeluaran untuk toilet. Rata-rata di negara-negara Eropa memang kalau kita ke toilet itu berbayar teman-teman. Jadi
kemarin waktu terutama di Iceland sih. Jadi kita di Iceland itu sekitaran 3 kali harus berhenti untuk ke toilet, dan toiletnya itu bayar. Toiletnya itu sekitaran Rp30.000 sekali menggunakannya. Terakhir ada yang namanya wisata. Nah, wisata di alam itu keunggulannya adalah umumnya gratis, teman-teman. Jadi terutama di Iceland kita mengunjungi pantai di Reynisfjara, kemudian Gullfoss Waterfall, Skogafoss, ada Seljalandsfoss. Itu rata-rata itu semuanya gratis. Nah, tapi yang berbayar itu justru kita dapatin waktu kita di Finland coba menaiki husky sama reindeer. Jadi teman-teman yang belum nonton video kita waktu naik husky dan reindeer bisa klik link di sini. Nah, biayanya kemarin kita coba yang paling panjang, paling jauh, sehingga cukup tinggi. Untuk biaya untuk reindeer sendiri itu harus merogoh kocek sekitaran Rp1.200.000 untuk rute trek yang paling panjang sekitar 3 km. Nah, sedangkan untuk yang husky kita mengeluarkan biaya sekitar Rp1.500.000 untuk trek yang paling panjang sekitar 5 km. Nah, kurang lebih begitulah breakdown biaya yang perlu kita siapkan untuk menjelajahi lingkar kutub utara. Nah, untuk menjelajahi lingkar kutub utara tersebut memang butuh keberanian, karena kita akan terbang sangat-sangat jauh ke utara, kemudian harus menyusun itinerary-nya, plus harus menyetir sendiri. Buat teman-teman yang nggak mau repot dan tidak mau khawatir ketika ingin menjelajahi lingkar kutub utara, atau khususnya Iceland, teman-teman bisa tungguin promo terbaru dari Peponi Travel. Ini adalah penyedia layanan liburan biaya terendah dengan pengalaman mengesankan ala orang lokal. Jadi mereka akan segera menghadirkan promo terbaru menuju ke Iceland dengan biaya terendah. Nah, untuk breakdown biaya yang saya informasikan tadi itu bisa dibuat lebih hemat lagi jika kamu mengikuti promo dari Peponi Travel. Jadi Peponi Travel akan memiliki sebuah itinerary perjalanan petualangan yang luar biasa di Iceland. Tentunya akan mengajak kamu untuk mengunjungi tempat-tempat hits di Iceland, dari mulai waterfalls ya, kemudian Black Sands Beach, tak lupa juga untuk trekking, dan lebih keren lagi kamu akan diajak untuk berburu aurora. Nah, jika kamu mengikuti perjalanan bersama peponitravel.com ini, kamu tidak perlu khawatir bagaimana cara menjelajahi di Arctic Circle, karena kamu akan memiliki drivernya di sana, ada trip leadernya, kemudian kamu juga akan bertemu dengan teman-teman perjalanan lain yang luar biasa yang akan membentuk sebuah grup perjalanan atau keluarga baru buat kamu nanti di situ. Paket liburan juga sudah lengkap, dari tiket pesawat sampai ke akomodasi penginapan, transportasi, layanan trip leader, hingga fotografi, sehingga tidak perlu khawatir untuk mengabadikan foto-foto, karena dari tim Peponi Travel sendiri memiliki tim berpengalaman dalam hal mengabadikan foto-foto indah di destinasi impian kamu. Semuanya bisa kamu dapatkan dengan biaya rendah. Tunggu saja promonya, jangan lupa buat follow mereka dan klik website mereka di www.peponitravel.com. Linknya ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Kalian luar biasa banget. Terus like, comment, share, dan subscribe, karena itu adalah semangat buat kami untuk terus membuat video-video yang inspiratif agar teman-teman bisa juga menjelajahi dunia yang indah ini dengan biaya terendah. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.